Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ampun Pembarep. Kali ini kita akan belajar tentang induksi magnet ya. Pada pertemuan sebelumnya ya kita belajar tentang Oersted, di mana Oersted kemarin percobaannya yaitu bahwa di sekitar kawat lurus yang berarus listrik timbul medan magnet. Hal itu dibuktikan dengan adanya penyimpangan jarum kompas. Nah, bagaimana arah induksi magnetnya? Ya, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan menggunakan tangan kanan, jempol ini menunjukkan arah arusnya, sementara 4 jari ini menunjukkan arah medan magnetnya. Itu ya. Nah, kita misalkan gambar yang ini jempol menunjukkan arah ke atas, jadi ini ke atas, sementara 4 jari ini yang melingkar ini adalah gambaran garis gaya magnetnya atau medan magnetnya. Kalau kita buat satu titik ya, maka medan magnetnya akan selalu tegak lurus dengan kawat ya. Contoh, nah ini ada kawat lurus seperti ini ada arusnya menuju ke atas, maka yang berada di sebelah kanan kawat itu medan magnetnya masuk bidang. Masuk bidang berarti di sini kita simbolkan cross ya, atau silang. Sementara di sebelah kiri kawat dari kita ya, ini medan magnetnya adalah dot atau titik. Ini menunjukkan medan magnetnya keluar ya. Kita buat seperti ini biar lebih mudah. Kita pakai yang warna biru. Oke. Jadi gambaran yang ini adalah medan magnetnya. B-nya itu B itu medan magnet itu keluar bidang. Sementara yang cross di sini adalah B-nya itu masuk bidang. Nah, masuk bidang di sini dalam hal ini adalah kertas gitu ya. Sementara besarnya medan magnet sendiri pasti dipengaruhi oleh dua di sini ya. Di induksi magnet di sini dipengaruhi oleh dua hal. Yang paling utama yaitu B itu satu dipengaruhi oleh arus ya, atau arus listrik ya, dan dipengaruhi oleh A di sini adalah jarak titik terhadap kawat yang berarus itu. Nah, jarak titik terhadap kawat. Nah, kalau kita buat persamaannya, rumusnya seperti ini ya. Rumus atau formulanya seperti ini. B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi R ya. Mu 0 di sini adalah permeabilitas ruang hampa. Nilai dari mu 0, permeabilitas ini ketetapan ya, 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Oke. Itu nilai mu 0-nya atau permeabilitas ruang vakum. I di sini adalah arus listrik, satuannya ampere. 2 pi R. R di sini adalah jari-jari. Kalau di sini pakai satuannya A gitu ya, atau R sama. R di sini adalah jarak titik ke kawat. Ya, jarak titik ke kawat. Oke. Itu kalau jumlah lilitannya 1 gitu ya. Kalau ada yang banyak berarti tinggal dikalikan dengan N saja. Kaitannya dengan N itu jumlah lilitan. Oke. Itu untuk kawat lurus berarus. Jadi rumus B-nya, rumus medan magnetnya adalah ini. B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi R, di mana mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Itu untuk yang kawat lurus
berarus ya. Kita buat ada contoh soal seperti ini. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Nah, kita tulis ini I-nya ya. I-nya arusnya adalah 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak. Nah, ini adalah R atau A-nya. Jaraknya 3 cm dari kawat tersebut. Nah, kita rubah ke dalam satuan meter. 3 10 pangkat minus 2 meter. Disuruh mencari B-nya berapa. Kita ingat B tadi rumusnya adalah mu 0 I per 2 PR. Mu 0 nya tadi 4 pi 10 pangkat minus 7 kali arusnya 3 per 2 pi, R nya adalah 3 10 pangkat minus 2. Nah, 3 dicoret ya, 4 pi dibagi 2 pi yaitu ketemu 2. Nah, 2 kali 10 pangkat berapa? Nah, ini min 2 naik ke atas jadi plus 2. Min 7 plus 2 sama dengan min 7 plus 2 berarti sama dengan min 5. Satuan B adalah Weber per meter persegi, atau kita tulis Tesla ya. Weber per meter persegi itu boleh ditulis Tesla. Ini adalah jawaban dari contoh soal seperti ini. Oke, mudah kan? Kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau kawatnya melingkar? Tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau tadi yang jempol tadi adalah arus, sekarang kita kebalik. Berarti yang melingkar sekarang adalah arus, berarti jempol ini sebagai arah medan magnetnya. Oke. Bagaimana rumusannya untuk kawat yang melingkar berarus? Nah, rumusnya seperti ini, hampir sama dengan tadi, tapi di sini pembaginya menyebutnya 2R saja. Berarti B sama dengan mu 0 kali I per 2R. Oke, masih sama ya. Berarti sebenarnya medan magnet ini hanya dipengaruhi oleh 2, yaitu arus sama jari-jari ya, atau jarak. Di sini R adalah jari-jari lingkaran ya, tidak jarak atau jari-jari. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ada seperti ini. Sebuah kawat melingkar. Nah, kita gambarkan kawat ya. Kawat melingkar berjari-jari 10 cm. Nah, ini jari-jarinya. R-nya adalah 10 cm. Dialiri arus 4 ampere. Nah, ini ada I ya. I-nya adalah 4 ampere. Nah, kita tulis di sini I-nya adalah 4 ampere. R-nya adalah 10 cm. Kita rubah ke meter, 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Banyaknya lilitan. Oh, ada N-nya. Ada N. N adalah 10 lilitan. Berapakah medan magnet pada kawat tersebut? Artinya ini di pusat ya, di pusat. Medan magnet di pusat kawat tersebut. Oke. Kita buat persamaannya dulu. B sama dengan mu 0 kali I ya, selalu kali I. Karena di sini ada lilitan, tinggal kalikan lilitan. Nah, per 2R ya, bukan 2 PR tapi 2R untuk yang kawat melingkar ya. Sama dengan mu 0-nya kita tulis 4 pi 10 pangkat minus 7 dikali 4 dikali N-nya adalah 10 per 2, R-nya adalah 10 kali 10 pangkat minus 2. Tinggal dicoret-coret yang bisa dicoret. Nah, ini 10 dicoret dengan 10 ini bisa 4, coret dengan 2 bisa, berarti masih 2 ya. Berarti 2 kali 4 pi, ketemunya adalah 8 pi. Nah, tinggal pangkatnya. Min 2 naik ke atas jadi min 7 plus 2, berarti minus 5 Tesla. Oke, ini adalah nilai besaran dari medan magnet untuk soal tersebut. Oke, kita sudah belajar tentang medan magnet di kawat lurus, terus kawat melingkar. Sekarang medan magnet pada solenoida. Nah, solenoida itu lilitan ya. Bagaimana besar medan magnetnya? Oke.
Kita baca dulu, sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan. Nah, kumparan ya tulisan. Apabila dialiri arus listrik maka akan berfungsi sebagai magnet batang. Jadi kalau kita membuat model magnet batang itu tinggal ada kumparan dikasih lilitan gitu ya. Terus ini dialiri listrik. Kumparan ini disebut solenoida. Solenoida. Oke. Besarnya medan magnet di sumbu pusat titik O, berarti di sini persamaannya yaitu mu0 kali I, lagi-lagi mu0 kali I ya, kali N. N ini adalah jumlah atau banyaknya lilitan per L. L itu panjang solenoidanya. Jadi L ya, panjang solenoidanya dari sini sampai sini. Itu L. L. Oke. Nah, kalau besarnya medan magnet di ujung solenoida di titik P, titik P di sini, yaitu tinggal dibagi setengah atau dikali setengah, dikali setengah, berarti setengah kali mu0 I kali N per L. Nah, jadi kalau dia di pusat mu0 I N per L, kalau di ujung mu0 I N per L kali setengah. Oke, seperti itu persamaan untuk medan magnet pada solenoida. Sekarang kita belajar medan magnet pada toroida. Toroida itu seperti solenoida tapi dibentuk melingkar lagi. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah kumparan, ini ada arusnya ya, ada arus I, ada I. Jadi di sini melingkar sampai ini I-nya keluar. Nah, lingkaran ini membentuk jari-jari A, kita sebut A ya. Kita lihat pengertian toroida itu apa toh? Toroida adalah kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jadi seperti kumparan solenoida tadi tapi dibentuk seperti lingkaran lagi. Jika toroida dialiri arus listrik akan timbul garis-garis medan magnet yang berbentuk lingkaran di dalam toroida. Jadi akan timbul medan magnet di sekitar sini ya. Nah, persamaan medan magnetnya adalah mu0 I kali N ya, karena jumlah solenoida per 2 pi A. Nah, di sini ada jari-jari toroidanya. Ya. Oke. Seperti itu persamaan-persamaan mencari induksi magnet di beberapa kawat ya. Yang pertama ada di kawat lurus, terus kawat melingkar, terus ada solenoida, terus yang terakhir ada toroida. Oke, untuk sementara itu dulu anak-anak. Nanti untuk soalnya mungkin next week, minggu depan kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.